Hai, welcome back to Ermiza Ministry Channel. So, hari ini kita teruskan pembacaan kita untuk hari yang ke-81. So, macam biasa sebelum kita mula, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertak dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan sekali lagi Engkau memberikan kami peluang untuk belajar tentang firman Engkau Tuhan. Biarlah Engkau menyertai kami, berikan kami hikmat, kebijaksanaan untuk memahami segala sesuatu yang kami bacakan pada saat ini Tuhan. Tuhan ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Jom kita baca nomor 81, hari yang ke-81 dalam Matius 1 ayat 14 hingga 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. So, seterusnya di dalam buku Desire of Ages nomor 231 hingga 232. Bab yang ke-23, kerajaan Allah sudah dekat. Oke. Datanglah Yesus ke tanah Galilea memasyurkan Injil Allah serta berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Markus 1 ayat 14 hingga 15. Kedatangan Mesias telah diumumkan mulai dari tanah Yudea dalam bait suci di Yerusalem. Kelahiran seorang pelopor telah diberitahukan lebih dulu kepada Zakaria yang saat ia melayani di hadapan mezbah. Di atas bukit Bethlehem, malaikat memberikan kelahiran Yesus. Orang-orang Majus telah datang ke Yerusalem untuk mencari dia. Dalam bait suci Simon dan Hana telah menyaksikan keilahiannya. Yerusalem dan seluruh Yudea telah mendengar akan ajaran Yohanes Pembaptis. Para utusan Sanhedrin dan orang banyak telah mendengar kesaksiannya dari hal Yesus. Di Yudea, Kristus telah menerima muridnya yang pertama. Di tempat inilah paling banyak dari pekerjaannya yang mula-mula diadakan. Keilahiannya yang terpancar pada saat ia menyucikan bait suci, mujizat menyembuhkan penyakit, ajaran kebenaran ilahi yang terbit dari bibirnya. Semuanya itu menyatakan apa yang telah dinyatakan di hadapan Sanhedrin setelah penyembuhan di kota Betseda, bahwa ia adalah anak Allah. Jika pemimpin-pemimpin Israel telah menerima Kristus, maka ia akan menghormati mereka, segala pesuruh-pesuruhnya, untuk membawa kabar Injil ke seluruh dunia. Pada mereka mula-mula diberikan kesempatan untuk menjadi pewarta kerajaan dan rahmat Allah. Tetapi bangsa Israel tidak mengetahui saat kedatangannya. Perasaan cemburu yang tidak percaya pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi telah menjadi matang dan menjelma menjadi kebencian yang terang-terangan, dan hati orang banyak itu pun berpaling dari Yesus. Sanhedrin telah menolak perkabaran Kristus dan berusaha untuk membunuh dia. Oleh sebab itu, Yesus meninggalkan Yerusalem, imam-imam bait suci, pemimpin-pemimpin agama, orang-orang yang dididik dalam Taurat, dan menuju kepada suatu golongan manusia yang lain untuk membawa perkabarannya dan untuk mengumpulkan mereka yang harus membawa kabar Injil kepada segala bangsa. Sebagaimana terang dan kehidupan manusia ditolak oleh kekuasaan agama pada zaman Kristus, begitu pula akan berlaku pada generasi yang mengikutnya. Berulang-ulang hikayat penarikan diri Kristus dari Yudea tersebut. Ketika para reformasi mengajarkan firman Allah, mereka tidak mempunyai pikiran untuk memisahkan diri mereka dari jemaat yang telah didirikan. Tetapi pemimpin-pemimpin agama itu tidak akan memperbolehkan terang itu, dan orang yang membawa terang itu dipaksa untuk mencari golongan manusia yang lain, yaitu yang rindu akan kebenaran. Dalam zaman kita ini terdapatlah beberapa orang yang mengaku pengikut Kristus, tetapi digerakkan oleh roh mereka sendiri. Hanya sedikit orang yang mendengar kepada suara Allah dan sedia menerima kebenaran dalam cara apapun kebenaran itu dikemukakan. Sering mereka yang mengikut jejak kaum reformasi ini terpaksa untuk meninggalkan gereja yang mereka kasihi.
untuk menyelamatkan ajaran firman Allah yang nyata. Seringkali mereka yang sedang mencari terang dan oleh ajaran yang sama terpaksa meninggalkan gereja nenek moyang mereka agar mereka dapat memberikan penurutan mereka. Orang Galilea dihina oleh para rabi Yerusalem sebagai orang yang kasar dan tidak berpendidikan. Namun demikian, merekalah suatu ladang yang lebih memberi pengharapan bagi pekerjaan juru selamat. Mereka adalah lebih sungguh-sungguh, mereka kurang begitu dikendalikan oleh sifat berpura-pura. Pikiran mereka lebih terbuka akan penerimaan kebenaran. Kepergian Yesus ke Galilea bukan memencilkan diri. Tidak ada suatu provinsi pada zaman itu yang begitu penuh sesak dengan penduduknya dan pelbagai bangsa dibandingkan dengan provinsi Yudea. Pada waktu Yesus berjalan melalui Galilea, mengajar dan menyembuhkan, orang banyak mengikut dia dari kota ke kota dan dari kampung ke kampung. Sering ia terpaksa menyembunyikan dirinya dari orang banyak. Semangat yang sangat berapi-api sehingga perlu mengambil tindakan pencegahan agar jangan pemerintah Roma didorong untuk mencurigai adanya suatu pemberontakan. Belum pernah terjadi dalam dunia suatu saat seperti ini. Surga telah diturunkan kepada manusia. Jiwa-jiwa yang lapar dan haus yang telah lama menunggu akan penebusan bangsa Israel kini dijamu dengan anugerah juru selamat yang penuh kasihan. Sampai di sini saja pembacaan kita hari ini. Terima kasih karena sudah bersama dengan saya. Lihat, bila Yesus datang ke dunia suatu ketika dahulu, menjadi kerinduan untuk semua orang ramai. So mari kita akhiri kita punya pembacaan hari ini dengan doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan Engkau telah beserta kami dalam pembacaan ini. Biarlah Roh Kudus Engkau sentiasa menggunakan kami sebagai orang alat Engkau, sebagai hamba Engkau Tuhan, agar kami juga mampu untuk menjadi seperti Yesus, di mana kami turut menjadi berkat kepada orang lain, menyebarkan Injil Engkau ke seluruh dunia Tuhan. Sebab kami percaya masih ramai orang yang kehausan, lapar akan kebenaran-Mu. Gunakan kami Tuhan, dan ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So thank you and God bless. Bye.